Ya. Apapun yang kita hadapi, ujian apapun yang kita hadapi, itu bisa menjadi kebaikan. Bisa menjadi kebaikan. Tergantung penyikapan. Nah, kan pernah dengar Rasul bersabda dalam satu hadis tentang ajaibnya orang-orang beriman, ya kan? Ajabali amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairan lahu, kan gitu kan ya. Ajaibnya, mengherankannya urusannya orang-orang beriman itu semua perkaranya itu bisa jadi kebaikan untuk dia. Ketika dia itu ditimpa kesempitan, rasanya itu kayaknya itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi dia bersabar, maka itu jadi kebaikan bagi dia. Dan kalau kemudian dia ditimpa kenikmatan, kelapangan, kelebihan, kayaknya sesuatu yang mudah gitu ya. Dia bersyukur, itu juga jadi kebaikan bagi dia. Jadi berarti kan ujung kebaikan itu tidak ditentukan oleh baik itu kalau pokoknya kalau dapat nikmat bisa jadi baik. Baik gitu ya, bukan hanya nikmat saja ya ternyata. Tapi kalau ujiannya berupa kesempitan, nggak baik itu, pasti itu menderita. Enggak, ternyata kemudian tuntunan dalam Islam itu apapun bentuk ujiannya bisa jadi kebaikan. Makanya tidak selalu begini, orang miskin pasti lebih baik dari orang kaya, enggak. Sehingga kemudian yang miskin harus selalu dibela dan yang kaya tidak dibela, juga tidak begitu. Orang kaya pun, keluarga harmonis pun gitu kan ya, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemuliaan, karena sebenarnya itu juga menjadi ada ujiannya tersendiri pada dirinya yang terjadi, yang tidak ada pada misalkan yang miskin. Begitu. Apakah kemudian memiliki orang tua utuh dengan ternyata kehilangan salah satu orang tua, atau tidak memiliki orang tua sejak kecil, itu pasti kemudian mengantarkan yang baik pasti yang utuh? Enggak. Oh tidak gitu. Yang utuh pasti itu yang baik? Enggak. Orang tua utuh pasti anaknya baik? Belum tentu kan. Apa kemudian nggak punya orang tua sejak kecil itu pasti buruk? Belum tentu. Rasul itu justru bagaimana kemudian Allah itu menyiapkan beliau itu memberi kita teladan itu kan, memudahkan umatnya untuk mengikuti meneladani beliau. Beliau memilih menjadi orang yang tidak kaya dan berdoa minta dikumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Beliau yatim piatu, tidak hanya yatim piatu, bahkan ketika kemudian pindah pengasuhan ke kakeknya juga meninggal dalam usia muda, pindah ke pamannya anaknya banyak, tidak terlalu kemudian fokus bisa memanjakan beliau dengan perhatian yang lebih karena saudara-saudaranya banyak. Tapi apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang digambarkan sebagai sebuah keburukan? Sama sekali tidak. Jadi bahwa kebaikan itu bisa kita dapatkan dalam keadaan apapun asal tepat penyikapannya. Ketika diberi kenikmatan, bersyukur. Ketika diberi kesulitan, bersabar, kan begitu. Maka di situ tetap akan jadi kebaikan. Nah, di antara bentuk kesabaran yang kemudian harus kita elaborasi, Mas Ishak. Karena kan hari ini mungkin lebih banyak yang ternyata bisa jadi kita menghadapi situasi yang lebih ke arah yang kayaknya rasanya sulit gitu ya. Nah, sabar itu ya seperti apa? Sabar itu paling tidak itu terlihat dalam 3 bentuk, Mas Ishak ya. Ada 3 bentuk. Ya, kita berusaha tetap bertahan untuk taat, bertahan untuk tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang kemudian menjadi amanah kita. Ya, tetap taat. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah kita tetap bertahan untuk jangan sampai jatuh pada melakukan kemaksiatan. Meskipun kondisi perekonomian susah gitu ya. Jangan pernah kepikir wah enak paling ya kalau kemudian menjual diri saja gitu. Menjual organ orang gitu, misalkan begitu. Kemudian melakukan pembunuhan. Jangan pernah kepikiran begitu. Sabar. Sabar itu selain kita tetap berusaha untuk melaksanakan kewajiban, nyari nafkah untuk keluarga, itu kan melaksanakan kewajiban, tapi tidak dengan cara merampok atau mencuri orang kan begitu kan ya, atau melukai orang tidak, atau melakukan penipuan tidak. Karena bentuk kesabaran juga adalah bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Gitu loh. Gak bisa kemudian saya sabar ini dalam rangka untuk memberi susu anaknya tapi nyuri susu di supermarket gitu kan ya. Enggak, itu bukan bentuk kesabaran. Itu tetap kemaksiatan. Berarti enggak sabar itu. Kan gitu. Jadi ya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan
kemaksiatan atau ya. keharaman. Dan yang ketiga itu kalau itu adalah memang hal yang merupakan qadha dari Allah ya, yang merupakan ketetapan dari Allah, takdir dari Allah, ya kita meyakininya itu berasal dari Allah dan pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki di situ.